Halo Sobat Investor, ketemu lagi di channel Sobat Saham. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu saham yang produk-produknya merupakan market leader. Prospek perusahaannya cukup cerah, karena permintaan produknya terus meningkat sepanjang tahun, seiring peningkatan taraf hidup di Indonesia. Nanti saya akan menggunakan data public expose yang disampaikan oleh perusahaan. Oke, tonton video ini sampai habis ya, sehingga sobat mendapatkan informasi yang lengkap. Nah, sebelum kita lanjut, jika sobat saham suka video-video di channel ini, silahkan di-share, like, dan jangan lupa di-subscribe ya, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari sobat saham. Oke, kita langsung saja. Perusahaan yang saya maksud adalah ULTJ atau Ultra Jaya Milk. ULTJ adalah perusahaan yang masuk ke dalam sektor barang konsumsi. Dengan produk andalannya adalah susu Ultra Milk, teh kotak, sari kacang ijo, dan masih ada lagi merek-merek terkenal lainnya. Yang tentunya susu Ultra Milk dan teh kotak sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Dari public expose kemarin, ULTJ memaparkan posisi produk perusahaan dibandingkan kompetitornya, di mana ada 5 poin yang menjadi keunggulan perusahaan. 1. Perusahaan terbesar dalam memproduksi susu UHT di Indonesia dengan market share 40%. 2. Perusahaan terbesar dalam memproduksi teh dalam kotak kemasan dengan market share 71%. 3. Memiliki kerjasama yang baik dengan perusahaan lain dalam memproduksi berbagai produk lain seperti jus, keju, dan lain-lain. Proses produksi yang baik. 5. Memiliki pemasaran dan jaringan distribusi yang baik. Tentunya, keunggulan ini akan tercermin pada performa perusahaan beberapa tahun terakhir ya. Dari pemaparan public expose itu, juga disertakan data sebaran market share susu UHT dan teh dalam kemasan. Bisa kita cek dari chart yang diberikan. ULTJ memiliki market share terbesar yaitu 40%. Pesaingnya ada Freshen Flake 21%, Indomilk 18%, dan banyak yang lainnya di bawah 10%. Jadi dari data tersebut, ULTJ ini adalah market leader di susu UHT. Kemudian untuk teh dalam kemasan, ULTJ ini sangat jauh dibandingkan kompetitornya. Market share ULTJ itu sebesar 71%. Selanjutnya, ada teh sosro 25%, sisanya di bawah 10%. Jadi, untuk teh dalam kemasan, ULTJ ini lebih besar dalam menguasai market share. Di dalam laporan public expose itu, ULTJ menjelaskan prospek produk ke depannya dari tabel data konsumsi susu per kapita pada 2018 dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, dan Filipina. Konsumsi per kapita Indonesia itu 15,6 liter, sangat rendah dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 57,4 liter. Nah, dengan konsumsi yang masih rendah dan permintaan yang meningkat, jadi ada ruang untuk bertumbuh. Jadi prospeknya masih bagus untuk pertumbuhan susu UHT. Belum lagi jumlah penduduk di Indonesia ini sangat besar. Saya tunjukkan datanya ya. Indonesia pada tahun 2018 itu jumlahnya 268 juta, di mana Malaysia itu hanya 32 juta. Jadi peluang perusahaan bertumbuh itu sangat besar. Ini juga berlaku untuk konsumsi teh dalam kemasan juga, di mana pada data public expose kemarin itu permintaan teh dalam kemasan juga makin meningkat tiap tahun. Sekarang setelah kita tahu bahwa ULTJ market leader dan peluang permintaan ke depan sangat bagus, prospek cerah, sekarang kita lihat kondisi perusahaannya ya. Apakah sehat atau tidak? Dari data laporan keuangan 2 kuartal 2020 ini, pertama kita lihat kas perusahaan. Dari data aset, kas perusahaan ada 1,8 triliun. Ini cukup besar ya. Kemudian kita lihat liabilitasnya. Pada data hutang jangka pendek, perusahaan itu hutang bank sangat rendah ya, 2,7 miliar. Jika dibandingkan dengan uang cashnya sangat jauh. Yang paling besar itu hutang usaha
413 miliar. Dan ini wajar ya, karena perusahaan beroperasi. Kemudian hutang jangka panjangnya itu tidak ada hutang bank atau hutang yang berbunga yang bisa mengeruk keuntungan perusahaan. Jadi bisa dibilang komponen hutang perusahaan sangat sehat. Oke, secara total liabilitas perusahaan sebesar 849 miliar dan ekuitasnya 6,2 triliun. Jadi DAR-nya 0,14. Jadi DAR ini sangat sehat dan komponen liabilitasnya juga sangat sehat. Oke, sekarang kita lihat kinerja perusahaan. Dari data asetnya, dari tahun 2015 sampai tahun 2020 ini, aset perusahaan selalu bertumbuh, selalu naik. Kita cek ekuitasnya. Nah, ekuitasnya ini juga sama, selalu meningkat sepanjang tahun, walaupun memang tren pertumbuhannya agak menurun ya, di mana tahun 2016 itu ekuitasnya naik 24%, tapi di tahun 2020 ini hanya 9%. Tapi ini tidak masalah, yang penting perusahaan tetap bertumbuh. Kemudian untuk hutang, kita bisa lihat tren DAR ini selalu menurun. Dari 0,27 di tahun 2015, dan di tahun 2020 ini menjadi 0,14. Hutang ULTJ ini sangat sehat ya. Kemudian untuk penjualan perusahaan itu juga selalu bertumbuh ya, tapi proyeksi di tahun 2020 ini agak menurun. Tapi ini tidak signifikan. Kemudian laba bersih. Nah, ini yang menarik. Laba bersihnya selalu meningkat dan paling pesat di tahun 2019 naik 48%. Dan di tahun 2020 ini proyeksinya juga naik lagi sebesar 7%. Untuk ROE ULTJ sangatlah bagus, sama seperti perusahaan konsumsi lainnya. ROE-nya bagus di atas 15%. Tahun 2020 ini proyeksinya hampir 18%. Jadi, secara keseluruhan, performa ULTJ ini sangat bagus. Oke, sekarang bagaimana valuasinya? Di harga saham 1.710 per ULTJ yaitu 18 dengan PBV 3,21. Apakah ini mahal? Saya bilang ini wajar ya, untuk perusahaan growth memang selalu divaluasi yang lebih tinggi. Tapi harga sahamnya akan selalu naik seiring pertumbuhan laba perusahaan. Karena memang laba ULTJ ini seperti kita lihat tadi selalu bertumbuh. Untuk PEG proyeksi 2020 ini sebesar 2,3. Nah, PEG ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya, di mana PEG ULTJ ini bisa dibilang cukup premium ya. Jadi, saran saya untuk masuk ke saham ULTJ ini, menunggu red race dulu. Tapi, jika langsung masuk tidak masalah juga, jika mau investasi jangka panjang. Nanti tinggal diatur porsi masuknya. Jika turun, bisa dibeli lagi. Di mana saham ULTJ ini memang cocoknya untuk investasi jangka panjang. Bisa dilihat dari harga sahamnya 10 tahun terakhir itu naik 1.200% atau 12 kali lipat. Jadi sangat bagus untuk investasi jangka panjang. Baru-baru ini ULTJ melakukan buyback juga. Dan sudah selesai ya, laporan buybacknya juga sudah keluar, di mana perusahaan membeli 1,1 miliar sahamnya kembali. Dan ini kemarin juga yang mendorong harga sahamnya naik. Saya rasa ini suatu hal yang wajar saja dan bagus, karena perusahaan yakin akan kondisi dan prospek ke depannya. Jadi kita tinggal ikut saja beli. Dan hold ya, untuk dividen tidak cukup besar, tapi 3 tahun terakhir ULTJ tidak pernah absen. Saya rasa saham ULTJ ini termasuk liquid, dengan jumlah saham beredarnya setelah buyback sebesar 2,9 miliar saham atau setara 25% dari total saham. Jadi itu sobat, penjelasan tentang ULTJ, di mana saham sangat cocok untuk investasi jangka panjang dengan posisi perusahaan sebagai market leader dan prospek yang cerah. Oke, jika ada komen dan masukan, silakan masukkan di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya sobat. Jangan lupa di subscribe ya, agar kami makin semangat membuat video analisa saham.